Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart keputusan dan juga dokumen. Nah, ini ada data diri saya. Nama saya Muhammad Adrinus Ikowiyu. NIM saya 2305059. Ini NIM dari kampus. Lalu ada di sini dosen mata kuliah saya, Faisan Maulana Eskom MTI. Lalu video kali ini berhubungan dengan mata kuliah logika dan algoritma. Saya berkuliah di Universitas Syadsi Madani. Pembahasan. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian flowchart keputusan yang pertama. Yang kedua, pengertian flowchart dokumen. Yang ketiga, contoh flowchart keputusan. Dan yang terakhir ada contoh flowchart dokumen. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian flowchart keputusan. Flowchart keputusan adalah representasi grafis dari proses pengambilan keputusan yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol khusus yang menunjukkan aliran logika dan kondisi kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keputusan. Nah, ini jadi flowchart keputusan ini adalah representasi ya. Jadi kayak penggambaran dari sebuah keputusan dia gambarkan menjadi sebuah diagram alir. Lalu selanjutnya ada pengertian flowchart dokumen. Flowchart dokumen pertama ada flowchart dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagian laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, ini flowchart dokumen ini hampir sama, definisinya udah kita jelasin di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada contoh dari flowchart keputusan. Flowchart keputusan yang kita pakai kali ini masih sama seperti yang kemarin membuat jus ya. Kita ambil contoh yang simpel aja, membuat jus mangga. Jadi di sini ada mulai, bisa terlihat di sini mulai, simbolnya ini terminal. Lalu turun ke bawah ini predecision. Ini untuk persiapan, simbol untuk persiapan. Lalu selanjutnya ada persegi panjang seperti biasa proses. Di sini di persiapan tadi ada siapkan mangga dan mesin blender ya. Lalu selanjutnya ada kupas dan potong mangga, ada proses mengupas, proses memotong. Lalu selanjutnya ada masukkan mangga ke dalam blender dan tambahkan air. Nah, proses masukkan ini kemarin di video kemarin saya salah ya, harusnya proses masukkan ini bukan persegi panjang tapi jajar genjang seperti ini, karena jajar genjang itu simbol untuk input atau output. Nah, selanjutnya di sini ada kembali lagi ke persegi panjang, blender semua bahan menjadi satu. Lalu selanjutnya, nah ini yang sedikit beda, ada belah ketupat di sini. Belah ketupat ini untuk simbol decision, untuk pengkondisian. Nah, ini simbol keputusan itu ada di sini, ada di belah ketupat. Jadi tambah susu, tanda tanya. Kalau misalkan iya, kalau kita mau tambah susu, berarti kita mengulang, lihat arahnya ke kanan, kita mengulang ke bagian input yang jajar genjang, bagian yang masukkan mangga ke dalam blender dan tambahkan air dan gula secukupnya. Itu bagian itu kita ulang lagi ke bagian yang jajar genjang. Kalau tidak, kita langsung ke bagian predecision lagi. Ini di sini ada siapkan gelas untuk menyajikan jus mangga. Nah, ini siapkan, lagi-lagi siapkan ya, simbolnya seperti ini. Lalu jika sudah selesai, langsung kita ke atas sih, ke atas ada simbol seperti mulai lagi ya, karena simbol yang seperti ini itu untuk mulai dan selesai. Jika udah selesai jus mangga siap diminum. Nah, ini kurang lebih contoh dari flowchart keputusan. Nah, yang ini ada flowchart dokumen. Apa bedanya flowchart keputusan dan flowchart dokumen? Flowchart keputusan itu ada decisionnya, walaupun sama flowchart dokumen juga ada decisionnya, tapi di flowchart dokumen kita ada satu simbol yang
sangat sering dipakai di flowchart dokumen. Simbol apa itu? Nah, simbolnya ini simbol dokumen ini. Yang bagian trader memasukkan dokumen pribadi. Ini sering dipakai untuk flowchart dokumen. Alurnya hampir sama. Yang pertama ada mulai. Ini saya ambil trader mau membuka akun trading ya. Jadi gitu. Kita mulai simbol terminal, mulai, lalu turun ke bawah ada jajar genjang. Jajar genjang ini untuk trader membuka aplikasi trading. Lalu selanjutnya ada trader mengklik buka akun proses. Turun ke bawah ada, nah ini dia simbol dokumen. Trader memasukkan dokumen pribadi. Nah di sini tuh simbol dokumen ini untuk user input. Inputnya ini bukan input yang biasa ya, tapi inputnya ini menginput sebuah dokumen, dokumen pribadi. Kita simbolkan menjadi seperti ini, input dokumen. Simbol dokumen ini disebutnya. Lalu selanjutnya di sini ada ke kanan trader menunggu proses. Nah di sini menunggu. Lalu ini salah ya. Ini tidak ada teks di sini, typo. Lalu naik ke atas ada belah ketupat. Trader berhasil registrasi, tanda tanya. Kalau berhasil, langsung ke prosesnya ke atas, yaitu proses selesai, trader mulai trading. Jika tidak, berarti trader kembali lagi untuk mengklik buka akun dan memulai semuanya, memasukkan dokumen pribadi. Trader menunggu proses registrasi, menunggu semuanya seperti biasa. Jika tidak, jika bisa, trader proses selesai, trader mulai trading. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.